Enggak. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Clara Teresa Malau, dalam news hari ini. Saya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan menyajikan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang sudah dirangkum dalam news pagi ini. Enggak. Seperti yang kita tahu saat ini, Indonesia bahkan seluruh dunia sudah terjangkit oleh virus COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi agar kita tidak terjangkit oleh virus tersebut. Berikut kami rangkum informasi seputar virus COVID-19, juga protokol kesehatan pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang sejalan dengan panduan WHO. Protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi Hotline Center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi Hotline Center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab
dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Riau Syamsuar meninjau pelaksanaan tatap muka terbatas di 4 sekolah dan 1 madrasah di Kota Pekanbaru. Gubernur Riau Syamsuar meninjau pelaksanaan belajar tatap muka terbatas di 4 sekolah dan 1 madrasah di Kota Pekanbaru. Di antaranya yaitu SD Negeri 36, SMP Negeri 4, SMA Negeri 8, dan SMK Negeri 2 Pekanbaru, dan Madrasah Uwais Al-Qarni, Jalan Rela Raya, Senin, 22 Maret 2021. Gubri menyampaikan bahwa kegiatan ini sengaja dilakukan untuk meninjau sekolah-sekolah yang telah membuka pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Gubri menuturkan peninjauan tersebut juga dalam rangka mengawasi sekolah yang sudah dibuka telah mengikuti aturan-aturan yang ada dan yang harus dilalui oleh sekolah tersebut. Aturan tersebut menurutnya dengan membuka pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan cara 50% dari siswa per kelasnya. Syamsuar juga mengingatkan kepada para guru untuk senantiasa menjaga jarak para siswa dengan tidak ada jam olahraga maupun jam istirahat para siswa. Ia juga berpesan agar setiap ruangan di sekolah untuk dibuka jendelanya. Hal ini agar sirkulasi udara lancar. Selain itu, Gubri juga memberitahu kepada seluruh guru harus wajib mengikuti vaksin. Hal ini tentunya agar nantinya tidak ada bapak dan ibu guru yang menularkan COVID-19 kepada para siswa. Dalam tinjauan tersebut, Gubri didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Zul Ikram, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, juru bicara Satgas COVID-19 di Provinsi Riau, Indra Yofi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya, Clara Teresa Malau, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas kembali, tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa dan selamat pagi.